Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Boy Sandi Hutauruk, atau yang lebih dikenal dengan nama Boy Sandi, lahir di Lumban Rihit pada tanggal 11 Juni tahun 1995. Ia merupakan warga desa Hutahuruk Gosundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Tak banyak informasi publik yang menjelaskan kehidupan pribadi Boy. Diketahui Boy telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Di mata tetangga dan kerabat, Boy merupakan sosok sederhana dan tidak pernah terlibat dalam hal negatif. Ia juga dikenal sebagai tulang punggung keluarga dan pria yang bertanggung jawab pada keluarga kecilnya. Sebagai seorang supir angkot di wilayah Tarutung, keseharian Boy dihabiskan di balik kemudi. Pekerjaan ini menuntut kesabaran dan ketahanan fisik yang tinggi di terminal atau di pangkalan. Ia dikenal oleh sesama supir sebagai pribadi yang mudah berbaur. Sesekali melempar tawa saat sedang menunggu giliran jalan. Kehidupan digitalnya di media sosial seolah mempertegas citra positif tersebut. Berdasarkan penelusuran terhadap akun media sosial pribadinya, Boy sering membagikan aktivitasnya di media sosial itu. Dari unggahan-unggahan tersebut, ia tampak sebagai pribadi yang ekspresif, mudah tersenyum dan menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Selain itu, ia juga sering memperlihatkan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan yang tercermin dari unggahan terkait ibadah yang dijalaninya secara rutin. Tak ada yang menyangka, di balik kehidupan Boy yang tampak bertanggung jawab dan mencintai keluarga kecilnya, terdapat suatu rahasia yang tertutup rapat dari jangkauan publik, bahkan dari istrinya sendiri, di mana Boy menyimpan orientasi yang berbeda. Selama kurang lebih 4 tahun lamanya, ia menjalin hubungan asmara terlarang dengan Monica Hutauruk, seorang pria berusia 45 tahun yang bekerja sebagai wakil direktur di salah satu kampus kesehatan yang ada di Tarutung. Meski memiliki marga yang sama, Boy dan Monica tidak memiliki ikatan sebagai saudara kandung. Mereka hanyalah saudara jauh yang tinggal di kampung yang sama. Tak jauh berbeda dengan Boy, Monica juga sudah memiliki seorang istri dan belum dikaruniai anak. Namun rumah tangga Monica dengan istrinya tidak seharmonis rumah tangga Boy dan sedang berada di ujung tanduk. Hubungan pernikahan mereka berada di situasi rumit yang membuat istri Monica memilih pisah ranjang dan tinggal di Batam. Sementara Monica tinggal di asrama kampus tempat ia mengajar. Hubungan antara Boy dan Monica terjalin sejak Mei tahun 2020. Dan berlangsung secara tertutup tanpa sepengetahuan pihak lain. Boy merupakan seorang pria dewasa yang telah berkeluarga dan memiliki anak. Sementara Monica memegang jabatan penting di lingkungan pekerjaannya. Kondisi tersebut mendorong keduanya untuk merahasiakan hubungan asmara yang mereka jalani, karena bertentangan dengan norma sosial dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam hubungan tersebut, Monica diketahui memiliki perasaan yang sangat kuat terhadap Boy. Dalam setiap pertemuan, Monica lebih sering menanggung biaya kencan, serta memenuhi berbagai kebutuhan Boy. Pemberian uang dan bantuan materi tersebut dilakukan secara sukarela oleh Monica setiap kali mereka bertemu. Monica juga beberapa kali mengajukan permintaan untuk melakukan hubungan badan dengan Boy. Permintaan tersebut kerap disertai dengan janji pemberian uang dalam jumlah lebih besar. Namun, Boy sering menolak permintaan tersebut, sehingga pertemuan mereka umumnya hanya berakhir pada sentuhan dan ciuman yang tidak berlanjut pada hubungan badan sebagaimana permintaan Monica. Pada bulan September tahun 2023, saat Boy sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang cukup besar, Boy menyampaikan hal itu kepada Monica. Monica yang kebetulan memiliki uang sejumlah yang dibutuhkan Boy, yakni sebesar 3 juta rupiah. Kemudian membantu Boy dengan meminjamkan uangnya. Setelah Monica meminjamkan uang sebesar 3 juta rupiah itu, karena merasa berhutang pada Monica, setiap kali Monica meminta untuk melakukan hubungan badan, Boy bersedia melakukannya. Hubungan itu terkadang mereka lakukan di asrama kampus, saat mahasiswa sedang libur dan tidak ada siapapun di asrama itu. Seperti halnya pada tanggal 28 Agustus tahun 2024, saat mahasiswa di kampus tempat Monica mengajar sedang liburan, asrama lagi-lagi dalam keadaan kosong. Sekitar pukul 8 pagi, Monica telah menunggu Boy di pinggir jalan yang agak jauh dari kampus. Saat melihat angkot yang biasa dikemudikan Boy dari kejauhan,
Monica menyetop angkot itu dan meminta Boy mengantarnya ke kampus dengan alasan akan melakukan pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa baru. Setelah sampai di tujuan, Monica turun dari angkot dan menyuruh Boy untuk pulang. Namun saat Boy sedang memutar balik mobil angkotnya, Monica memanggil Boy sehingga membuat Boy memarkirkan angkotnya dan turun dari angkot. Monica kemudian mengajak Boy untuk masuk ke kamarnya, lalu menutup pintu depan dan pintu asrama. Sesampainya di kamar, Monica meminta Boy tak langsung pulang dan mengajaknya beristirahat di kamar. Dari sikap yang ditunjukkan, Boy menduga Monica ingin melakukan hubungan badan. Boy sempat menolak dan mengatakan agar hal tersebut dilakukan lain waktu. Namun, Monica terus membujuk hingga akhirnya Boy menuruti permintaan Monica untuk berbaring di tempat tidur. Saat Boy telah berbaring, Monica langsung memasukkan milik Boy ke bagian belakangnya. Boy lagi-lagi sempat menolak dan meminta agar kegiatan tersebut dihentikan. Namun permintaan itu tak digubris oleh Monica, sehingga Boy mendorong Monica menjauh dan menghentikan tindakan Monica padanya. Monica yang merasa kesal menerima penolakan seperti itu, dengan suara keras mengatakan pada Boy agar mengembalikan seluruh uang yang pernah diterima oleh Boy darinya. Boy menjawab, tak bisa mengembalikan uang itu sekarang, karena ia hanyalah seorang supir angkot yang penghasilannya tak seberapa dan tak menentu. Mendengar jawaban dari Boy, Monica lantas mengatakan, ia hanya mau uangnya dikembalikan sekarang. Jika tidak dikembalikan saat itu juga, ia akan membongkar kepada semua orang tentang hubungan yang mereka berdua jalani, termasuk hubungan badan yang kerap mereka lakukan. Ia tak akan membongkar hubungan mereka jika Boy mau melakukan hubungan badan dengannya. Tak hanya mengancam Boy, Monica saat itu juga mengayunkan kedua tangannya, seolah akan melakukan pemecahan pada Boy. Boy yang melihat hal itu segera menangkap kedua tangan Monica dan menahannya. Saat sedang menahan tangan Monica, Boy melihat ada setrika yang tergeletak di lantai. Ia segera mengambil setrika tersebut lalu menjerat leher Monica dengan setrika tersebut. Monica yang tak menyangka akan mendapatkan serangan dari Boy, seketika jatuh ke lantai dan mengeluarkan cairan merah melalui kepala serta hidungnya. Boy yang diliputi rasa kesal dan emosi atas ancaman yang dilontarkan oleh Monica sebelumnya, lantas mengetatkan tarikan pada kabel setrika selama beberapa detik hingga akhirnya Monica tak dapat bernafas lagi. Setelah Monica tak lagi bergerak, Boy melepaskan kabel setrika dan meletakkannya kembali di tempat semula. Ia kemudian keluar dari kamar menuju ruang tengah. Namun karena khawatir Monica belum meninggal dunia, beberapa saat kemudian Boy kembali masuk ke kamar untuk memastikan kondisi Monica dan memastikan tak ada lagi tanda-tanda nafas dari Monica. Di dalam kamar, Boy sempat melihat tablet obat di dalam laci. Obat tersebut diambil lalu diletakkan di tangan kiri bagian dalam Monica. Ia juga mengambil sebuah botol minuman yang berada di lantai kamar dan menempatkannya di antara kedua kaki Monica. Hal itu dilakukan Boy untuk membuat seolah Monica meninggal dunia karena sakit dan sedang meminum obatnya. Karena Boy mengetahui Monica memiliki penyakit jantung dan pernah menjalani operasi pemasangan ring jantung. Setelah yakin perbuatannya terlihat meyakinkan, Boy keluar dari kamar dengan kondisi pintu dibiarkan setengah terbuka. Ia melangkah hingga ke area tangga depan kamar, namun sempat kembali ke pintu untuk melihat keadaan Monica sekali lagi. Setelah memastikan Monica tetap tidak bergerak, Boy lalu meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan pintu depan dalam keadaan setengah terbuka. Boy yang panik dan tak ingin dicurigai atas tindakan jahat yang telah dilakukannya, lantas melarikan diri keluar kota, tepatnya di kampung halamannya. Setibanya di kampung itu, ia beraktivitas seperti biasa seolah tak pernah melakukan suatu hal yang buruk. 2 hari setelah kejadian, tepatnya pada Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, seorang petugas kampus bersama kepala asrama dan seorang mahasiswa mendatangi kamar Monica di asrama pria. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengecek keberadaan Monica, karena sejak hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, Monica tak masuk kerja dan tidak dapat dihubungi. Sebelumnya pada hari yang sama, petugas kampus tersebut sedang melaksanakan piket di kantor bersama seorang rekan kerja dan seorang mahasiswi. Saat itu,
kepala asrama melihat pintu asrama pria dalam kondisi terbuka dan mempertanyakan keadaan tersebut. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, rekan kerja dan mahasiswi tersebut pergi ke asrama untuk melakukan pemeriksaan. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke kantor dalam keadaan panik dan menyampaikan bahwa pintu kamar Monica tidak terkunci. Petugas piket kemudian memutuskan untuk ikut mengecek kamar tersebut bersama mahasiswi. Saat pintu kamar dibuka sedikit dan dilihat ke dalam, Monica tampak terbaring. Mereka sempat mengira Monica sedang tertidur. Lalu pintu kembali ditutup dan mereka kembali ke kantor. Di kantor, petugas piket menyampaikan bahwa Monica berada di kamar dan terlihat seperti sedang beristirahat. Namun rekan kerjanya mempertanyakan kepastian kondisi. Apakah Monica masih bernapas? Atas keraguan itu, kepala asrama lalu dipanggil. Kepala asrama kemudian datang bersama seorang mahasiswa. Mereka lalu bersama-sama kembali menuju kamar Monica untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di depan kamar, mahasiswa diminta masuk terlebih dahulu. Setelah pintu dibuka dan Monica dipanggil namun tak ada balasan, kepala asrama dan staf kampus masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Monica terlihat terbaring dan telah meninggal dunia. Kondisi fisik menunjukkan adanya cairan merah yang keluar dari mulut dan kepala Monica. Juga tercium bau yang cukup menyengat yang menandakan tanda-tanda pembusukan. Tangan kiri menggenggam beberapa tablet obat, sementara di dekat kaki terdapat sebuah botol minuman tanpa penutup yang berisi air. Temuan tersebut segera dilaporkan kepada pimpinan kampus, yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu segera menuju ke lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Setelah itu, Monica dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kondisi fisiknya. Awalnya, pihak keluarga dan rekan kerja Monica mengira Monica meninggal karena sedang sakit, sehingga mereka menolak untuk dilakukan autopsi. Namun polisi menyatakan ada beberapa hal yang janggal dengan kematian Monica. Terlebih lagi, terdapat bekas melingkar di bagian leher Monica, bekas yang kemungkinan hanya didapatkan jika area tersebut terlilit sesuatu. Polisi juga melakukan pemeriksaan kepada saksi yang menemukan Monica. Kepala asrama menyatakan tak pernah melihat orang lain selain penghuni asrama datang ke kamar tersebut sebelum kejadian. Namun sekitar 2 jam setelah penemuan Monica, kepala asrama berinisiatif memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut, terlihat sebuah mobil angkutan umum berhenti di depan gedung kelas. Monica turun dari kendaraan itu disusul seorang pria yang tidak dikenali di belakang Monica, yang berjalan menuju asrama pria. Sejak saat itu, Monica tak lagi terekam kamera pengawas. Sementara itu, seorang petugas piket menyampaikan bahwa pada Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, ia bertugas dan melihat sebuah mobil angkutan umum Grand Max berwarna hijau putih terparkir di depan kantor kampus. Kendaraan yang sebelumnya sering terlihat digunakan oleh seorang pria yang kerap datang ke asrama itu. Keterangan lain berasal dari seorang penghuni asrama yang menyatakan sering melihat seorang laki-laki datang ke asrama kampus. Saat berada di kamar, laki-laki itu biasanya hanya berbincang dengan Monica. Namun dalam beberapa kesempatan, penghuni asrama diminta keluar menuju kantin ketika Monica sedang bersama laki-laki tersebut. Terkadang, keduanya juga pergi keluar asrama dengan izin saat penghuni lain sedang beristirahat. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, serta hasil pemeriksaan Monica yang menunjukkan kematiannya bukan disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, polisi lantas memburu pria yang terlihat di CCTV. Dalam waktu singkat, keberadaan Boy dapat diketahui, sehingga ia ditangkap saat itu juga. Boy yang tak dapat mengelak dari bukti-bukti serta saksi, tidak melakukan penolakan saat dilakukan penangkapan. Kepada polisi, Boy mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukannya kepada Monica, kekasih sesama jenisnya sejak tahun 2020. Setelah berkas perkara lengkap, kasus ini kemudian bergulir di persidangan di mana Boy dijerat dengan pasal 338. Ia divonis bersalah dan terbukti melakukan perbuatan pidana pada Monica, yang menyebabkan hilangnya nyawa Monica. Atas tindakan yang dilakukan oleh Boy, majelis hakim memutuskan vonis 10 tahun penjara pada Boy pada Senin 3 Maret tahun 2025. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa,
karena beberapa hal yang meringankan Boy. Di antaranya Boy yang belum pernah terlibat kasus hukum. Ia juga merupakan tulang punggung keluarganya. Selama persidangan, Boy menunjukkan penyesalan dan kooperatif dalam menjalani persidangan. Hal inilah yang membuat majelis hakim memutuskan vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Sampai bertemu kembali pada kasus-kasus berikutnya. Tetaplah di channel ini.